Para salafus soleh, ketika mereka masuk bulan Ramadan, mereka menyibukkan diri mereka dengan hal yang berguna. Karena waktu kita nih, kalau kita tidak mengisinya dengan yang berguna, maka otomatis akan diisi dengan yang tidak berguna. Itu otomatis. Maka ada sebagian ibu yang kalau dulu sebelum ada HP ya, ketika masuk bulan Ramadan, ibunya itu TV-nya dibalik sama ibunya. Di rumahnya dia balik. Anak-anaknya ngomong, "Ma, kenapa Ma?" "Nak, 11 bulan nak. Apa nggak cukup? 11 bulan, 330 hari engkau nonton TV. Apa nggak bisa di bulan Ramadan kita nahan diri 1 bulan nak, nggak nonton TV?" Ibu-ibu bisa nggak pegang HP? 330 hari pegang HP? Oke, nggak apa-apa pegang HP, tapi wifi di rumah dimatikan. Kemudian kuota tidak dibeli. Jadi HP dikembalikan kepada fungsinya. Fungsinya HP buat apa? Komunikasi. Dikembalikan, nggak apa-apa. Oke, Ustaz, butuh HP. Iya, butuh untuk komunikasi. Gunakan hanya untuk komunikasi saja. Nonton enggak. Imam Malik, beliau tahu bagaimana Rasulullah SAW memenuhi Ramadan dengan baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Pernah beliau SAW sholat malam. Entah sholat malam ini di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Artinya kalau ini di luar bulan Ramadan, berarti Ramadan akan lebih dari itu. Beliau jadi sholat sendirian. Kita tahu sholat malam itu sunnah. Kalau sholat wajib, imam itu harus memperhatikan makmumnya. Nggak boleh sholat wajib baca Al-Baqarah, makmumnya buyar nanti. Tapi karena sholat sunnah, boleh terserah. Nabi SAW sholat malam, kemudian Hudzaifah bin Yaman ikut di kanan Nabi SAW. Nabi membaca apa? Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, mungkin di ayat ke-100 beliau alaihi salatu wassalam akan ruku. Ternyata nggak ruku. Kata Hudzaifah, mungkin sampai selesai Al-Baqarah. Ternyata sampai terakhir Al-Baqarah beliau memulai dengan surat An-Nisa. Di hadis itu bukan Ali Imran, An-Nisa. Beliau baca An-Nisa sampai selesai An-Nisa, kemudian beliau masuk ke Ali Imran. 1 rakaat 5 juz. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk sak juz dak mari. Bayangin. Yang ini, yang itu, apalagi kalau sudah pegang HP. Kita tahu semua bahwa ternyata dia hadir untuk merampok modal hidup kita. Orang hidup itu bukan dengan harta, tapi dengan waktu. Ternyata waktu kita habis dengan hal ini. Dan kalau kita lihat dapat apa? Coba di malam hari lihat. Aku hari ini pegang HP, dapat apa aku? Emak-emak ini yang ditonton apa? Shopee, kemudian TikTok. Emak-emak ini dracin biasanya. Nah, enggak dracin, drakor. Baik, ala kulli hal, apapun. Nah, sudah, nanti dilanjutkan lagi. Ya, ibu-ibu yang jelas, kita lihat ya bagaimana barang yang kecil ini, yang seharusnya kita mengontrol dia, ternyata barang kecil ini mengontrol hidup kita. Kita yang dikontrol. Kita sudah taruh, tapi dia manggil-manggil kita. Ya Allah, maka sembunyikan.
HP-nya Ramadan nanti sudah sembunyikan, kasih waktu. Aku mau buka handphone nanti jam 11 sampai zuhur. Nggak apa-apa. Bikin komitmen dengan diri kita. Jadi siapa saja yang mau telepon Ana udah dikasih tahu. Grup-grup WA dikasih tahu. Afwan yang mau menghubungi Ana jam 11 sampai jam 12 siang. Bas. Oh gimana nanti kalau ada kondisi darurat, penting ini itu. Dulu kita hiduplah, handphone hidup. Tidak ada masalah. Tapi kenapa sekarang ini bisa mengontrol hidup kita? Maka mulai Ramadan kita ngontrol. Katakan kepada handphone, aku yang ngontrol engkau. Kapan aku mau buka, aku akan buka. Baik. Baca Al-Quran. Ramadan ini bulannya Al-Quran. Al-Imam Malik kalau masuk bulan Ramadan, ya, Imam Malik ini pengajar di Masjid Nabawi. Ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau berhenti ngajar hadis. Ngapain? Fokus baca Quran. Jangan kemudian sibuk ini ngajar saja ditinggalkan demi fokus baca Quran. Ini Quran jamaah. Kata Allah Azza wa Jal, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Bengkoknya kita, menyimpangnya kita, itu sesuai dengan hubungan kita dengan Al-Quran. Apa nggak bisa sehari satu juz? Itu sehari satu juz di luar Ramadan. Masuk Ramadan ya harusnya berbeda. Ada sebagian ulama yang hatam tiap 10 malam. Berarti tiap hari berapa juz? 3 juz. Ada yang hatam tiap 7 malam. Ada yang hatam tiap 3 malam. Ada yang hatam tiap 1 malam. Di antaranya Utsman bin Affan. Itu tiap hari hatam Quran. Tamim Ad-Dari. Ada yang sehari semalam 2 kali hatam. Di antara mereka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa mereka bisa, aku nggak bisa? Ada masalah sama kita. Padahal di masa lalu sama masa sekarang beda. Mereka di masa lalu makannya susah. Nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Tapi ternyata waktu mereka berkah. Selain waktu mereka berkah, mereka juga terhindar dari dosa. Jadi yang membuat sebagian kita, kenapa aku nggak hatam-hatam ya Ustaz ya? Kenapa 1 juz saja sehari nggak mari? Apa masalahnya? Waktuku sama-sama fulana, sama-sama punya pembantu di rumah, atau sama-sama nggak punya pembantu? Oh sama-sama anaknya 2, dia anaknya 2, aku anaknya 2. Waktunya sama, tapi kenapa fulana hatam, aku nggak hatam? Apa masalahnya? Dosa. Karena dosa itu melahirkan dosa. Dan ketika seorang tidak bertobat dari dosa, maka keinginan untuk berbuat baik itu sulit. Mungkin kita punya kemauan. Ada orang yang punya kemampuan dan punya kemampuan. Ana niat Ustaz, niat, Ana sudah catat tiap hari 1 juz atau tiap hari 2 juz. Ana sudah bikin caranya. Habis subuh, kalau kita 1 hari 2 juz, berarti kita akan membaca Al-Quran berapa lembar? 20 lembar. 20 lembar. Betul. Oke, habis subuh 5 lembar. Habis zuhur 5 lembar. Habis asar 10 lembar. Habis maghrib enggak. Habis tarawih baru 5 lembar lagi. Udah dibikin jadwal. Tapi nggak tercapai juga. Ada saja yang mengganggu kita. Maka tatkala datang seorang kepada Hasan Al-Basri mengatakan, aku nih, ya Aba Sa'id, aku nih mau sholat malam. Airnya sudah aku siapkan, semua perlengkapan sholat sudah aku sediakan, tapi selalu aku bangun adzan subuh. Sebagian kita mungkin alarmnya bangun. Alarmnya. Bunyi alarmnya sejak jam 2.
bunyi, terus dimatikan, bunyi, akhirnya azan subuh. Niat ada, usaha ada, kemampuan ada, tapi tidak terjadi. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dzunubuka, engkau dirantai sama dosa-dosamu. Dosa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau memotivasi para sahabat untuk banyak istighfar, banyak. Khususnya buat perempuan. Perempuan ini punya dosa tapi tidak merasa dosa. Apa dosa paling banyak perempuan yang dia tidak merasa dia berbuat dosa? Nyakiti suaminya. Tahu orang-orang di sana. Iya jemaah. Betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, ini panggilan khusus buat perempuan. Buat laki-laki, bukan untuk laki-laki. Ya ma'syaran nisa. Beliau datang ke sofnya para wanita mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Kalian bersedekahlah dan perbanyak istighfar. Dua. Sedekah ini sebagai bukti iman bahwa kita bukan budak dunia. Dan perbanyak istighfar. Bukan hanya istighfar, tapi perbanyak. Artinya kalau tiap hari sudah istighfar 100, berarti harus lebih. Kalau tiap hari khamsin, ya berarti lebih kan. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku melihat kebanyakan kalian itu di neraka. Apa korelasinya antara memperbanyak istighfar dan bersedekah? Ternyata dua amalan ini akan menguatkan kita untuk beramal soleh. Ketika kita sedekah, kita sedang mengeluarkan kecintaan kita kepada dunia kita. Keluarkan jamaah. Aduh, eman, sayang, ini, itu. Berapa banyak emak-emak yang nambah lemari. Lemari buat baju, lemari buat tas, lemari buat sepatu, lemari buat apa lagi? Lemari buat urusan dapur. Ditumpuk semua. Memang nggak tahu apakah memang perempuan itu memiliki kesukaan mengkoleksi seperti itu. Tapi yang jelas tadi, ketika seorang berani mengeluarkan yang dia miliki, dia sedang mengeluarkan dari hatinya kecintaan kepada dunia. Dia sedang memikirkan akhiratnya. Dan khususan di bulan Ramadan, Nabi alaihi salatu wassalam kana ajwadan nas. Nabi itu alaihi salatu wassalam orang yang paling dermawan. Puncak kedermawanan beliau itu kapan? Di bulan Ramadan. Ketika tadarus sama Jibril. Jadi ternyata bacaan Quran itu juga akan berpengaruh kepada hati kita. Kita jadi lebih royal, bukan dalam urusan kesenangan ya, dalam urusan berbagi. Ketika Nabi SAW mengatakan kebanyakan kalian masuk neraka, ada satu wanita mengatakan, walima ya Rasul. Kenapa? Qala yukthirna la'an wa yakfurnal ashir. Perempuan itu banyak melaknat. Elek kalau ngomong. Betul ibu-ibu, kalau is loro hati, kalau sudah sakit hati, keluar kata-kata yang ketika dia sadar, dia menyesal. Tapi kata-kata itu sudah dicatat sama malaikat. Suaminya disumpahi, anaknya disumpahi, tonggonya disumpahi. Tonggonya ini, Allahu Akbar. Bayangin, itu terjadi. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau mau ibu-ibu, enggak, Ustaz, perempuan enggak kayak gitu. Anda enggak percaya. Anda lebih percaya sama Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa yakfurnal ashir. Dia kufur sama suaminya. Sama kebaikan suaminya. Ingat, enggak ada yang sempurna. Ibu-ibu bukan bidadari dan suamimu bukan malaikat. Dalam kehidupan ini kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Yang menyebabkan banyak perceraian di Indonesia ini, sepertiga kira-kira yang menikah bercerai. Rata-rata masalahnya masalah ekonomi. Oke lah, kalau suamimu ternyata tidak bisa berbagi cukup denganmu,
Apa nggak ada kebaikan dia yang bisa engkau lihat? Alhamdulillah dia sholat 5 waktu. Dia walaupun nggak ada fulusnya, tapi masih bertanggung jawab ngurusin anak-anak umpamanya. Adalah hal yang lain. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas tadi, bagaimana ketika seorang punya dosa, lalu ketaatan itu nggak bisa dilakukan. Berat kita melakukannya. Orang bisa puasa sunnah, aku nggak bisa. Orang biasa sholat duha 8 rakaat, dia sholat duha, aku 2 rakaat. Kata orang Madura, eje kaje. Mau 2 rakaat, ya Allah ya. Berat sekali. Apa masalah? Yakin karena dosa. Ketika kita tidak bisa melakukan ketaatan yang sebenarnya mudah. Kalau sholat malam, oke lah berat. Ini sholat duha. Ada emak-emak, apa kerjaannya? Habis nganter anak-anak sekolah, selesai, pulang ke rumahnya, apa yang dilakukan? Bismillah. Mulai bismillah pegang HP. Dia punya waktu. Coba kita sekarang memikirkan waktu yang berharga yang hilang dari hidup kita. Anggap jam 8 pagi. Sudah selesai semua pekerjaan rumah. Apalagi yang punya pembantu, dia punya pembantu, selesai. Dari jam 8 sampai jam 11, ngapain dia? Oke, mungkin dia ngapain kira-kira jemaah? Kalau yang nggak punya kerjaan ya, tapi ada kan perempuan yang memang harus bekerja, mengais rizki, ada. Beda ceritanya. Tapi ada orang yang waktunya benar-benar luang. Ketika tidak bisa digunakan waktu luang itu untuk baca Quran, maka nggak usah baca Quran. Istighfar. Duduk istighfar. Minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Pernah tahu motor yang kadangkala nggak bisa di starter? Padahal motornya bagus. Ternyata masalahnya di mana? Di businya. Businya kotor. Orang dulu kan dibuka businya, digosok, dibersihkan, pasang lagi, kering. Boleh jadi hati kita sedang kotor dengan dosa-dosa. Maka Nabi SAW memperbanyak istighfar, menyuruh sahabat beristighfar. Sekali duduk beliau SAW 100 kali istighfar. Dan buktikannya. Ketika ibu-ibu ini memulai harinya dengan istighfar 100 kali, insya Allah ketaatan yang lainnya itu bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau enggak, berat. Baik, jadi perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sayang banget ya, ketika pintu surga dibuka, kita nggak masuk. Ketika pintu neraka ditutup, kita berhenti di depan pintu neraka. Tatkala setan-setan dibelenggu, kita jadi setan. Ketika penyeru kepada kebaikan mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ayo sini, kita malah menjauh. Ketika dikatakan ya baghiyal syarr aqsir, wahai orang yang ingin berbuat jahat, tahan. Ternyata kita masih berbuat dosa juga. Dan di bulan Ramadan kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang tidak berhasil mendapatkan Lailah ini, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Gimana sih engkau? Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau orang itu gajinya 10 juta, nih satu malam lebih baik daripada gaji 1000 bulan. Berapa M? 10 M. Engkau tinggal kerja 10 hari, digaji 10 miliar. Ya, kalau gajinya 10 juta per bulan. Kalau gajinya dia, penghasilan dia tiap bulan 100 juta. Nih satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Apakah kita mempersiapkan untuk itu? Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau maraton. Maraton dari bulan apa? Sya'ban. Sya'ban beliau udah puasa. Orang kalau sudah puasa sunnah itu nanti Qur'annya ikut, zikirnya ikut, sedekahnya ikut. Karena memang tadi puasa itu mengontrol nafsu kita dari meninggalkan yang halal, apalagi yang haram. Ketika masuk bulan Ramadan, mulai beliau tambah kenceng lagi, pis larinya tambah cepat. Nanti ketika 10 hari terakhir,
Allahu Akbar. Beliau tinggalkan semua istri. Bukan hanya istrinya yang ditinggalkan, rumahnya ditinggal. Beliau masuk ke tempat iktikafnya. Beliau yang biasanya sibuk ya, datang ziarah ke tempat sahabat-sahabat yang sakit, nggak ada lagi. Fokus memperbaiki diri. Fokus dengan diri kita. Maka Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, idza dakhala al-ashr, kalau beliau masuk ke 10 hari terakhir, jadda wajtahad, maka beliau bersungguh-sungguh dan bersemangat. Keluarganya dibangunkan semua, malamnya dihidupkan, istrinya ditinggalkan, fokus. Akhirnya istri-istrinya pun fokus. Sebagian mereka itikaf. Jadi mak-mak boleh nggak itikaf di masjid? Boleh. Tapi dengan izin suaminya. Makanya suaminya suruh iktikaf. Anaknya titipkan. Kita berangkat umroh, anak dititipkan, nggak ada masalah. Berangkat haji, anak dititipkan, nggak ada masalah. Kenapa 10 hari terakhir anak dititipkan jadi masalah? Iya tadi. Oke, nggak ada masalah. Kalau tadi memang ada orang-orang yang tidak bisa. Tidak bisa. Tapi niatkan untuk meraih Lailatul Qadar. Niat. Aku kalau bisa itikaf, itikaf. Jangan di 10 hari terakhir, di saat yang tadi kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW yang telah dipraktekkan oleh istri-istri Nabi, istri-istri para sahabat. Ternyata kita di 10 terakhir fokus untuk Idul Fitri. Kita fokus untuk baju baru anak kita. Kesian Ustaz. Kita fokus untuk apa yang hendak kita makan pada awal Syawal. Berarti kita memang tidak merencanakan untuk meraih Lailatul Qadar. Rencana kita Idul Fitri. Maka tolong yang punya rencana Idul Fitri selesaikan hari ini. Sebelum Ramadan semua sudah selesai. Makanya THR itu minta sama suami, THR Sya'ban. Betul. Supaya semua bisa dibelanjakan di bulan Sya'ban. Ramadan udah enggak gitu loh. Ahibati fillah, jamaah rahimakumullah. Nabi SAW, udah kita tahu 10 hari terakhir seperti apa. Kita akan lihat bagaimana Nabi SAW berbuka dan bagaimana beliau sahur. Beliau sahurnya diundur. Ya, antara makan sahur beliau dengan sholat subuh SAW kira-kira 50 ayat. Artinya masih ada jeda di antara sahurnya dengan sholat subuhnya. Dan beliau sahur kurma, minum air, dan beliau menyuruh kita sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Di sahur itu berkah. Tapi ingat, bukan kita memenuhi perut kita. Karena sebagian orang berpikir harus makan banyak supaya kuat. Inilah ada orang-orang yang tidak pernah latihan di bulan Sya'ban. Sehingga ketika puasa Ramadan, maka malam Ramadan itu menjadi malam pertama dia puasa sejak 11 bulan. Sejak 11 bulan, ya ini malam pertama dia puasa. Maka dia akan pikirkan sahurnya, apa sahurnya? Nasi ini, serundeng. Pokoknya semua disiapkan. Karena dia berpikir bagaimana kuat. Dan kita akan melihat orang-orang yang tidak pernah puasa sunnah, ketika dia tidak sahur, itu akan jadi cerita satu kampung. Ana tidak sahur, ana ini itu. Semua jadi status dia. Walaupun tidak sahur, aku tetap puasa. Karena buat dia itu spesial banget gitu kan. Nabi SAW sering puasa di pagi hari. Tidak sahur beliau. Sahur itu bukan kewajiban ya. Sahur itu sunnah. Artinya kalau orang nggak sahur tetap wajib puasa. Jangan berpikir saya nggak sahur berarti saya nggak sah puasanya. Oh boleh. Yang tidak sah kalau tidak
niat. Tapi ketika beliau berbuka, apa sih? Kalau kita bicara bagaimana sekarang nih, kita mengenalkan sunnah Nabi SAW kepada keluarga kita. Beliau berbuka apa? Rutop, kurma muda. Sekarang alhamdulillah ya, kurma muda itu di Indonesia ada sepanjang tahun. Kalau dulu di masa Nabi SAW adanya cuma ketika musim panen kurma. Kalau nggak ada kurma muda, beliau kurma yang tua, yang keras itu. Kalau tidak ada, beliau makan apa? Minum air. Hasawatin minal ma, kemudian sholat. Kita, Allahu Akbar, semua macam gorengan ada. Es teler, es kolok, es degan, es blewa, kurma, kemudian kue-kue yang manis, ini itu. Jam 5 sudah di meja makan. Padahal itu waktu mustajabnya berdoa. Kok kita bisa sibuk di sana? Kopi kayak apa dicampur, dia lihat, taruh lagi, nunggu adzan. Maka tolong manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Kata Nabi SAW, lis-shaimi da'watun mustajabah. Orang yang puasa itu punya doa mustajab secara umum dan secara khusus inda iftarihi, ketika dia berbuka. Maka ibu-ibu kadang-kala sibuk ya nyiapkan berbuka ini itu, dan inilah yang kita lihat ya. Kalau bicara nggak apa-apa kan nggak apa-apa Ustaz, ya nggak apa-apa memang. Nggak apa-apa, nggak haram. Tapi tema kita bagaimana puasa kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW tadi. Nabi itu berbukanya. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn. Tidak ada wadah yang lebih berbahaya yang dipenuhi oleh manusia daripada lambungnya sendiri. Wadah yang paling berbahaya untuk dipenuhin itu perut kita. Terus gimana cara kita makan supaya sehat? Puasa ini hadir juga untuk memberikan kesehatan kepada kita. Kesehatan fisik dan kesehatan hati kita. In kana fala budda la mahala. Kalau dia harus makan karena makanannya enak. Kalau tadi kan ya luqaimat yuqimna biha sulba, beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Jadi kita nggak perlu bersandar, tegak punggung kita. Kalau makanannya ternyata enak, kita kepingin makan banyak, Nabi memperbolehkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang harus makan, lalu beliau alaihi salatu wasallam memberikan arahan fathuluthun li ta'amihi, sepertiga buat makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga sisakan buat minuman. Wa thuluthun, yang sepertiga buat apa? Linafasihi, buat nafasnya. Makanya orang kalau kekenyangan dia akan bersendawa. Karena tempat nafasnya itu diisi oleh makanan. Ada makanan. Ketika Nabi SAW lagi duduk bersama para sahabatnya, tahu-tahu ada satu orang yang bersendawa. Apa bahasa Jembernya bersendawa itu? Gelegean. Dia bersendawa, Nabi SAW mengatakan, kuffa anna jusyak, tahan dari kami sendawamu. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di akhirat itu pada hari kiamat adalah orang yang paling sering kenyangnya. Maka hati-hati. Kita perlu ketika berbuka secukupnya. Kadangkala sebagian orang berbuka sampai sabuknya dilepas. Kalau tidak sabuknya, sarungnya dikendorkan. Karena dia mau nambah lagi makanan. Maka sunnahnya nggak seperti itu. Sunnahnya makan secukupnya, kemudian sholat. Tapi mungkin Nabi SAW tidak kenal dengan gorengan. Kita suka sama gorengan, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan.
Kemudian beliau setelah sholat maghrib, ya mungkin beliau pulang ke rumahnya, bertemu sama keluarganya, lalu beliau sholat isya. Dan di masa itu, sholat isya itu dimundurkan, coba. Nah, ada pembagian air. Siap, sholat isya itu dimundurkan. Jadi beliau alaihi salatu wassalam itu sholatnya agak malam, tarawehnya itu agak malam. Nggak apa-apa, kita mau habis isya langsung nggak apa-apa, karena waktu sholat malam itu pokoknya selesai sholat isya. Tapi kalau dimundurkan nggak ada masalah. Beliau pernah sholat di bulan Ramadan berjamaah itu hanya 3 malam. Dan beliau baca hampir subuh. Bacaan beliau panjang itu. Jadi beliau kalau sholat itu berdirinya panjang, kemudian rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Bayangkan, rukuknya hampir sama dengan berdirinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sampai bengkak kakinya? Ya karena itu beliau sholat. Kemudian setelah beliau sholat 3 malam, beliau nggak sholat lagi karena takut sholat malam itu diwajibkan atas umatnya. Tapi kemudian para sahabat di masa Umar bin Khattab, mereka sholat berjamaah taraweh. Jadi taraweh ini boleh berjamaah, boleh sendirian. Berapa rakaat? Boleh 11, boleh 23. Atau boleh lebih dari itu. Kemudian mungkin yang berkaitan dengan seperti apa sholatnya? 2-2. Boleh 4-4, tapi yang lebih utama 2-2. Dan sholat sunnah ini kalau capek boleh duduk. Jadi ibu-ibu mungkin capek ya sholatnya duduk karena mau baca 1 juz, nggak apa-apa. Nanti capek berdiri. Kemudian atau ketika mau rukuk baru dia berdiri. Rukuknya dalam kondisi dia berdiri. Itu diperbolehkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan ini beliau menganjurkan kita untuk memberi buka orang-orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa. Maka tolong mulai saat ini yang mau nabung-nabung. Ana insyaallah mulai 1 Ramadan akan kasih 5 porsi orang berbuka di masjid sebelah rumah. Diniatkan. Jadi nanti 5 bungkus anaknya suruh kirimkan ke masjid. Selain kita mendidik anak-anak kita untuk berbagi, kita juga akan mendapatkan pahala orang yang puasa. Itu mungkin beberapa hal berkaitan dengan sunnah-sunnah yang perlu kita jaga tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan. Ingat, jangan sibuk menahan diri dari makan dan dari minum dan dari syahwat, tapi kita lupa menahan diri dari perbuatan dosa.